Kalau mau berkebun, berkebun. Kalau mau jualan, jualan. Kalau mau kerja, kerja. Sok. Eta mah usaha bumi. Itu mah ikhtiar dunia kita. Tapi ingat, ada ikhtiar langit. Catat 5S. Siapapun yang rizkinya pengen lancar, pengen lapang. S yang pertama, syukur. Ulangi. Syukur. S yang kedua, sabar. Ulangi. Sabar. S yang ketiga, sholat. Ulangi. Salat. S yang keempat, sodakoh. Ulangi. Sedekah. S yang kelima, silaturahmi. Ulangi. Silaturahmi. Syukur, sabar, sholat, sodakoh, silaturahmi. Lebih keras. Syukur, sabar, sholat, sodakoh, silaturahmi. Itu, ibu boleh dipeluk ibu itu biar makin semangat. Karena harus saling menguatkan. Masya Allah, tabarakallah. Ibu. Iya. Pertama, urusan rezeki itu harus disyukuri. Berapapun dapatnya, berapapun adanya, belajar bersyukur. Karena kadang yang kurang banyak bukan rezekinya, tapi yang kurang banyak rasa syukurnya. Iya apa iya? Nggak ada habisnya kalau ngomongin kurang mah. Betul tidak? Yang sempit bukan rezekinya, yang sempit itu hatinya. Dan biasanya yang membuat kita kurang bersyukur teh karena suka bandingin sama orang lain. Betul tidak? Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita ketabrak. Dan liatin mobil tetangga terus kita teh. Tetangga naik jabatan, kita yang hitung pendapatan. Hati teh jadi kotor we. Dan kurang bersyukurnya, betul? Maka urusan rezeki mah jangan khawatir dan jangan suka bandingin sama orang lain. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Rezeki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Setuju? Setuju. Satu, ibu itu sing tenang, lebih tenang. Yang kedua, nasihat AA untuk semua single parent dan single mom. Jangan rapuh dan terjatuh ketika engkau menjadi seorang single parent. Rizkimu itu bukan semata-mata datang dari suamimu. Rizki mah dari siapa? Allah. Betul? Maka ibu, walaupun sendiri, jangan rapuh. Jangan cengeng. Jangan manja. Betul? Bahkan Nabi menyampaikan, barang siapa seorang istri, seorang ibu, kemudian dia bekerja sampai menghitam wajahnya. Artinya serius dia bekerja, sungguh-sungguh untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Sampai menghitam wajahnya, menghitam kulitnya, capek, lelah. Maka kata Nabi, lelahnya seorang ibu yang sendiri tadi, maka Allah akan hadiahkan surga terbaik untuk dirinya. Jadi ibu mencari nafkah buat anak itu ada pahala surga. Memang kondisinya kan kita juga nggak mau begini, betul nggak? Ibu kan juga maunya nggak begini kan? Iya nggak Bu Ito? Iya kan? Kan maunya punya pasangan kan? Iya tuh, kayak orang-orang punya pasangan. Kan maunya begitu kan? Tapi kan kadang sesuatu itu di luar rencana kita. Betul nggak? Dan mungkin AA juga nggak tahu, daripada bertahan terluka. Betul nggak? Daripada bersama tidak bahagia, mungkin kita memilih sendiri, ya memang konsekuensinya. Kalau memilih sendiri, berarti semua diurus sendiri, dicari sendiri, capek sendiri, ngurus sendiri. Terima aja. Nah, apa doanya? Ini penting. Maka sekarang kan usaha tuh ada dua. Satu usaha bumi, dua usaha langit. Satu usaha apa? Bumi.
Bumi, dua usaha apa? Langit. Ikhtiar bumi, ikhtiar langit. Ikhtiar buminya, usaha buminya, sok usaha. Dagang. Betul? Kalau mau berkebun, berkebun. Kalau mau jualan, jualan. Kalau mau kerja, kerja. Sok. Eta mah usaha bumi. Itu mah ikhtiar dunia kita. Tapi ingat, ada ikhtiar langit. Catat 5S. Siapapun yang rizkinya pengen lancar, pengen lapang. S yang pertama, syukur. Ulangi. Syukur. S yang kedua, sabar. Ulangi. Sabar. S yang ketiga, sholat. Ulangi. Salat. S yang keempat, sodakoh. Ulangi. Sedekah. S yang kelima, silaturahmi. Ulangi. Silaturahmi. Syukur, sabar, sholat, sodakoh, silaturahmi. Lebih keras. Syukur, sabar, sholat, sodakoh, silaturahmi. Satu, syukur. Jangan suka ngeluh. Orang yang suka ngeluh rezekinya jauh. Setuju? Setuju. Dua, sabar. Sing tenang. Badai pasti berlalu. Hujan pasti reda. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. 3, sholat. Perbaiki sholatmu, Allah perbaiki rezekimu. 4, sodakoh. Perbanyak sodakoh, maka Allah banyakin rezekimu. Dan yang kelima, silaturahim. Siapa yang mau panjang umur, lapang rezeki, sambungkan silaturahim. Oh Ibu, ya jadi syukur, sabar, sholat, sodakoh, silaturahmi itu. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, ada yang udah gak sabar nih mau curhat lagi. Mau curhat apa sih? Oke, siapa sekarang yang mau curhat? Saya. Oke, sekarang sebelah sini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz ya. Namanya dulu siapa atuh? Saya Ibu Farsiah dari Serang, Banten. Farsiah? Iya. Oh iya, silakan Ibu. Saya mau bertanya, kan saya dari kecil diajarkan untuk tidak makan hak orang lain. Betul. Atau istilahnya tidak boleh mengambil hak orang lain gitu kan. Tapi di zaman saat ini itu godaannya lebih besar kan Pak Ustadz istilahnya kan ya. Duniawi itu istilahnya boleh dikatakan mengiming-imingkan hal yang ke jalan yang sesat lah. Betul. Saya mohon gimana caranya saya agar saya dan keluarga terhindar dari godaan semua itu masalah duniawi yang tidak sampai mengambil hak atau makan hak orang lain Pak Ustadz. Kalau boleh tahu seperti apa sih Bu godaannya buat Ibu dengan Ya situasi contohnya yang ada kan sekarang? gini ya Pak Ustadz, adalah salah satu contoh seperti warisan ya, gitu kan, yang bukan haknya kadang kan hak kita diambil dengan keluarga lain seperti itu contohnya kan. Jadi hawa tuh ya, ya. wah pengennya kita mau ambil aja lebih besar gitu ya. Gitu kan, nah sedangkan maafnya ngomong kalau hal yang seperti itu kan tidak sesuai dengan syariat agama gitu kan. Makanya gimana caranya supaya saya dan keluarga saya terhindar dari semua itu Pak Ustadz istilahnya. Saya ingin hidup yang lebih berkah lagi dunia akhirat. Ya, baik. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Ustadz Asad nih untuk menghadapi godaan-godaan supaya kita tidak Mengambil hak orang lain betul. dan hak kita nggak diambil orang lain. Ibu kalau duitnya diambil orang seneng nggak? Nah, banyak lagi diambil. Nggak mau. Nah. Baik, Ibu. Ya. Kata Nabi SAW, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah qanaah. Apa itu? Qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup. Ya, qanaah. Merasa cukup. Oh, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ketika seseorang, pemirsa, mendapati rasa qanaah di dalam dirinya, maka ia akan mensyukuri apapun yang Allah berikan kepadanya. Dan syukur ini ternyata menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak bersyukur, seringkali kita mengeluh, seringkali kita melihat nikmat orang lain. Itulah yang membuat hati kita nggak bahagia. Yang panas, dingin di hati kita seperti itu. Sampai akhirnya datanglah godaan tadi tuh. Ingin mengambil hak orang lain. Ya nggak? Ini tetangga baru beli gelang emas nih. 50 gram nih. Kinclong lagi. Tapi ketika kita merasa syukur, cukup, ya udah, emang rezekinya dia.
Mau gimana pun tuh gelang emas ya punya ibu itu. Belum tentu dinikmati juga. Tiba-tiba beli emas hari ini, besok mati. Nggak bisa dinikmatin juga. Maka merasa cukuplah. Itu yang paling penting. Dan selalu ajarkan kepada anak tadi juga. Jangan pernah berbuat zolim kepada siapapun. Jangan. Karena harta yang haram didapatkan dari sumber yang haram sudah pasti akan membawa kegelisahan bagi diri kita. Ya nggak Bu? Ibu kalau berbuat jahat sama orang gelisah nggak? Pasti gelisah, ya nggak? Nggak enak hatinya, nggak bisa tidur. Nah itu adalah hukuman Allah. Hukumannya baru di dunia Ibu, belum di akhirat. Dan pemirsa, harta yang didapatkan dengan cara yang haram, mau bagaimanapun caranya pasti akan hilang. Pasti. Dan sungguh sangat rugi kita mendapatkan harta dengan cara yang haram, sudahlah tidak bisa dinikmati, hilang, tetap bawa dosa. Bukankah banyak, mohon maaf, para koruptor di negeri ini mengumpulkan harta hasil korupsi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, betul ya Bu ya? Tiba-tiba apa? Ketangkep, ketahuan, ya sekolah akhirnya. Dan tidak hanya sekolah, hartanya apa? Diambil. Harta yang dikumpulkan selama puluhan tahun dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim, akhirnya hilang. Itu juga yang harus menjadi pengingat bagi diri kita. Bahwa mendapatkan harta secara halal itulah sumber kebahagiaan yang akan membawa ketenangan. Bukankah hidup ini kita ingin ketenangan, Bu? Betul nggak? Ibu bekerja, ingin ketenangan? Iya. Ibu mencari rezeki, ingin ketenangan? Ibu menikah, ingin ketenangan? Iya. Hasilnya? Tenang nggak? Tenang, alhamdulillah. Maka jadikan setiap amal ibadah kita, itu kita niatkan untuk mencari rezeki yang halal, kita berikan kepada keluarga kita yang halal, insya Allah keberkahan akan turun dari Allah. Dan qanaah itu ya, merasa Qanaah, cukup itu merasa yang cukup. penting. Ya kadang kita selalu membela diri kita gitu ya, manusiawi lah kita selalu merasa kurang. Tapi kan kita harus ikhtiar ya, Betul. supaya kita lebih baik, itu sifatnya salah satunya qanaah tadi, merasa Qanaah, cukup. merasa cukup. Terima kasih Terima Ustaz kasih. Asad. Baik, pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan untuk mendengarkan curhatan dari ibu-ibu di studio. Sabar dulu, kita akan kembali setelah ini, tetap di Penyejuk Hati. Ya, sejuk di hati.